Kepulauan Banda menjadi asal mulanya rempah pala. Orang Portugis jadi orang Eropa pertama yang tiba di kepulauan ini. Mereka mengincar rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, lalu menjualnya setelah mereka menaklukkan Malaka pada 1511. Banda menjadi satu-satunya tempat pala tumbuh. Masyarakat Arab kala itu menggunakan pala sebagai barang barter yang akhirnya membawa pala ke Venesia, Italia yang dijadikan perasa untuk makanan para bangsawan Eropa di sana. Perburuan pala bisa dikatakan telah membantu pembangunan dunia modern komersial. Pada 1453, bangsa Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul, Turki. Pala jadi rempah yang sangat diperebutkan oleh banyak bangsa. Dutch East India Company atau VOC berhasil menguasai Banda pada awal 1600. Pada tahun 1605, Belanda datang untuk menyingkirkan Portugis setelah mereka berhasil menaklukkan Ambon. VOC membuat perjanjian dengan warga Banda yang mengharuskan mereka untuk menjual pala dan bunga pala hanya kepada VOC. Namun, warga Banda saat itu tetap menjual hasil bumi mereka pada pedagang dari Jawa, Makassar, dan Inggris yang membuat ketegangan memuncak. Karena kedatangan Inggris ini, VOC merasa terancam karena merasa Inggris datang untuk merebut kekuasaan dan memonopoli perdagangan pala di Banda. Belanda memaksakan monopoli mereka terhadap pala dengan cara yang brutal. Mereka melarang ekspor pohon pala. Mereka juga membasahi setiap pala menggunakan jeruk nipis sebelum dikirimkan untuk menjadikannya tidak subur. Selain itu, hukuman mati juga menanti mereka yang dicurigai mencuri, menumbuhkan, atau menjual pala di tempat lain. Penduduk Banda pun berkurang hingga tersisa 1.000 jiwa. Berkurangnya populasi ini jadi kesempatan bagi VOC untuk kemudian memperbudak warga Banda yang tersisa. Mereka berhasil mempertahankan monopoli pala ini dengan cara kekerasan dan kerahasiaan tingkat tinggi. Mereka tidak pernah memberitahu pada para penjual yang mengambil pala dari mereka di mana lokasi Banda. Hingga pada 1769, seseorang bernama Pierre Poivre, seorang ahli hortikultura asal Perancis, datang ke Banda. Ia menyelundupkan pala dan pohon pala tepat di bawah hidung Belanda. Perancis pun berhasil menanam biji pala di koloni mereka di Mauritius. Monopoli Belanda perlahan hancur. Pala dalam makanan dalam sejarah, bunga pala lebih umum digunakan sebagai bahan masakan. Bunga pala biasanya punya harga lebih murah daripada pala karena dianggap lebih tajam rasanya. Maka dari itu lebih mudah dijual dalam jumlah sedikit. Pada abad ke-16 dan 17, orang-orang Prancis akan membawa parutan pala ke pesta makan minum dan memarut biji pala untuk makanan yang akan mereka nikmati. Perang Prancis terhadap pala dalam abad-abad berikutnya akan menurun dan sekarang dalam kuliner Prancis, pala biasanya digunakan hanya untuk saus dasar putih seperti bechamel. Orang-orang Belanda yang paling lama mengenal pala jadi yang paling banyak mencampurkan pada makanan mereka. Pala juga populer di Quebec, provinsi di Kanada yang punya budaya gastronomi yang baik. Rempah ini juga populer di daerah-daerah yang punya pengaruh dari Moor. Di Inggris, pala jadi penting bagi makanan berempah khususnya saat Natal. Mulai dari tart custard hingga puding Inggris yang terkenal. Biasanya pala digabungkan dengan penggunaan kayu manis. Seringkali ada juga orang-orang yang mencampurkan sedikit pala sebagai topping untuk minuman coklat panas dan cappuccino. Pantas saja pala banyak diincar berbagai negara karena manfaat biji pala untuk kesehatan tubuh berkat berbagai kandungan nutrisi di dalamnya. Biji pala memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi biji pala antara lain: 1. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. 2. Mengontrol gula darah. 3. Mengurangi peradangan. 4. Melindungi sel-sel tubuh. Kelima, membantu memperbaiki suasana hati.